It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi diciptakan untuk mensejahterakan kehidupan anggota di dalamnya maupun bukan anggota koperasi. Koperasi diciptakan karena adanya tujuan untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dana. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khusus untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk pinjaman uang ataupun barang. Picomart atau Pindodeli Koperasi merupakan koperasi serba usaha yang menyediakan beberapa layanan kepada masyarakat sekaligus kepada para anggotanya. Kebutuhan masyarakat dan para anggota dalam kehidupan sehari-hari yang harus terpenuhi dengan adanya warseda. Kebutuhan sehari-hari yang sangat tidak menentu dan harganya yang sering meningkat karena banyaknya permintaan pasar. Maka harus ada yang bisa membuat pasar kebutuhan yang bisa didapatkan dan bisa mendapatkan keuntungan untuk membelinya. Semakin banyaknya minimarket, apabila tidak bisa mengembalikan hasilnya, maka harus dibuat koperasi minimarket yang dibuat untuk kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Warning. Pada saat ini, dunia sedang digemparkan oleh kemunculan sebuah virus yang bernama virus corona. Penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 lalu, yang kemudian menyebar pada seluruh penjuru dunia, sehingga World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Virus ini menyerang sistem imun tubuh melalui sistem pernapasan. Virus ini dikategorikan berbahaya karena dapat menular dari manusia ke manusia. Maka dari itu, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan tidak keluar rumah saat tidak ada kepentingan. Jaga keluarga, jaga teman, jaga Indonesia. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, perkenalkan nama saya Elsa Fardila. Saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan observasi mengenai koperasi non simpan pinjam, yang lebih tepatnya pada Pindo Daily Koperasi, atau yang lebih sering dikenal dan kita ketahui bernama Picomart yang berada di Kota Karawang. Berawal dari sejarah Picomart. Jenis serba usaha Picomart, Pindo Daily Koperasi, didirikan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para karyawan. Koperasi dibentuk pada tanggal 6 September 1983 dengan nomor 7926. Pada tanggal 21 Desember 1983 disahkan akte pendirian dengan nomor 7926 _BH DK strip 10 17 bernama Koperasi Karyawan Pindo Daily Karawang. Pendiri koperasi tersebut terdiri dari beberapa orang, yaitu Bapak Singgih Winarto, Bapak Tuko Santoso, Bapak Stephen Suwondo Darmaji, Bapak Herwono, dan Bapak Niko Albert Tumbol. Wow, 5 orang pendiri hebat Pindo Daily Koperasi Karawang. Pada tanggal 25 Februari 1995, akte pendirian mengalami perubahan dan telah terdaftar dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan PTK Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Februari 1996 dengan akte nomor 7926-BH PAD KWK 10-11-1996. Awal mula berdiri, kegiatan yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Daily hanya dalam wasserba. Istilah wasserba kepanjangan dari warung serba ada, yang menyediakan berbagai macam barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota koperasi tersebut, sehingga anggota tidak perlu pergi jauh ke tempat lain untuk membelinya. Usaha selanjutnya yang menjadi unggulan koperasi yaitu simpan pinjam, yang bergerak dalam bidang usaha jasa, simpanan, dan pinjaman. Jenis pelayanan usaha terdiri dari pinjaman amparan atau lebih dikenal dengan pinjaman koperasi, pinjaman kasbon anggota, pinjaman insendentin and ekstra, simpanan sukarela berjangka, dan jasa pembayaran listrik dan telepon. Seiring perkembangan waktu serta adanya pengalaman, Picomart Pindo Daily Karawang memperluas usahanya dengan membuka usaha pengkreditan, outsourcing, jasa transportasi, alat berat, bengkel, apotik, dan pabrik batako. Hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan kerjasama dari seluruh anggota koperasi. Perangkat koperasi Picomart. Perangkat koperasi Picomart ini terdiri dari adanya rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Yang pertama adanya rapat anggota. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Setiap anggota memiliki satu suara yang dapat digunakan saat pengambilan keputusan. Umumnya, rapat anggota diadakan setahun sekali dan sering disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Yang kedua, pengurus. Pengurus secara umum bertugas menjalankan koperasi.
diperlukan beberapa orang yang bertanggung jawab dalam melakukannya. Orang-orang ini disebut sebagai pengurus dan bertugas menjalankan koperasi. Pemilihan pengurus dipilih pada saat rapat anggota, serta memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Yang ketiga, pengawas. Mencegah adanya kecurangan dalam mengelola koperasi, perlu adanya pengawas untuk mengawasi kinerja pengurus. Setiap tahunnya, pengawas melakukan audit atas kondisi manajerial, kondisi finansial, serta kondisi fisik atau inventaris koperasi. Pengawas juga harus melaporkan hasil kinerja pengurus. Pemilihan pengawas dipilih pada saat melalui rapat anggota. Yang keempat, pengelola. Pengelola bertugas menjalankan usaha koperasi sesuai arahan dari pengurus. Pengelola sering disebut sebagai manajer. Pengelola ditunjuk oleh pengurus. Struktur organisasi Pikomat. Perlu kita ingat bahwa organisasi adalah unit atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, yang beranggotakan sekelompok manusia dengan minimal 2 orang yang mempunyai kegiatan terkoordinasi, teratur, dan terstruktur. Struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap badan usaha atau organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila dalam suatu perusahaan yang terbesar dapat terorganisir dan berkembang dengan baik, tentunya struktur organisasi pada Pikomat menunjukkan bahwa adanya pelimpahan wewenang dan tugas pada setiap karyawannya. Struktur organisasi Pikomat ini, kekuasaan keputusan tertinggi berdasarkan adanya rapat anggota. Struktur organisasi Pikomat terdiri mulai dari adanya rapat anggota, lalu penasehat, pembina, lalu ada pengurus, lalu adanya manajer koperasi. Selanjutnya adanya karyawan. Selanjutnya, pada Pikomat ini adanya rapat anggota tahunan atau yang lebih dikenal dengan RAT. Adalah agenda wajib yang harus dilakukan setiap tahunnya. Pada saat penyelenggaraan event tahunan koperasi digunakan sebagai parameter sehat tidaknya sebuah koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Oleh sebab itu, pengurus mempunyai hak satu suara. Teman-teman, selanjutnya pembahasan materi mengenai Pikomat akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu atas nama Nur Fadlia. Dipersilakan Nur Fadlia. Aktivitas pengurus, pengawas, dan Dewan Penasehat Koperasi. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk menempati masa jabatan yang paling lama 5 tahun. Anggota pengurus koperasi terdiri dari 1/3 yang diambil dari anggota yang bukan dari koperasi,
Sedangkan sebagian besarnya atau 2/3 anggota pengurus diambil dari anggota koperasi. Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh terhadap rapat anggota. Pengawas koperasi. Pengawas koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Sebagai pengawas koperasi, tidak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus koperasi. Tugas dan kewajiban Dewan Penasihat Koperasi. Koperasi Karyawan Pindo Deli memiliki Dewan Penasihat yang bertanggung jawab untuk memberikan saran, pandangan, dan nasihat kepada pengurus koperasi, baik diminta maupun tidak. Terutama di dalam suatu organisasi perlu memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Pengelola Pindo Deli, tugas dan kewajiban karyawan Pindo Deli. Berikut merupakan tugas dan kewajiban karyawan-karyawan Pindo Deli yang berkaitan dengan realisasi pinjaman. Yang pertama ada Kepala Unit Administrasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan karyawan koperasi berdasarkan tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur kerja dan membuat rencana anggaran biaya dan anggaran pendapatan secara periodik 1 tahun 1 kali. Yang kedua ada Kepala Unit Keuangan yang bertugas untuk menyetorkan dan mengambil uang dari koperasi kepada bendahara koperasi atas kegiatan operasional dan melakukan pembayaran-pembayaran kas secara otorisasi dari pengurus atas seperti pengembalian simpanan kepada anggota yang keluar, memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, dan penarikan simpanan atau tabungan anggota koperasi. 3. Kepala Unit Simpan Pinjam yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan unit simpan pinjam, melakukan verifikasi terhadap besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada anggota koperasi, dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas unit koperasi baik harian maupun bulanan. 4. Kepala Unit Usaha dan Jasa yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pengurus koperasi baik secara lisan atau tulisan dan mengusahakan mencari peluang baru untuk mendapatkan pendapatan koperasi. 5. Kepala Unit Accounting yang bertugas untuk menghimpun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan keuangan lainnya yang diperlukan dari hasil unit simpan pinjam. 6. Staff Accounting memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas transaksi pinjaman, mencatat segala mutasi atas perkiraan, dan membuat tagihan pinjaman setiap bulannya. Dan kasir memiliki 2 tugas. Yang pertama, melakukan pembayaran kas unit simpan pinjam dari otorisasi bendahara, yaitu pemberian pinjaman kepada anggota. 2. Penarikan simpan atau tabungan anggota. Dan ketiga, pembayaran biaya operasional. Tugas kedua dari kasir yaitu menerima semua penerimaan unit simpan pinjam yang berasal dari penerimaan angsuran pinjaman anggota. 7. Bagian simpanan dan pendaftaran yang bertugas untuk menerima pendaftaran anggota baru dan menerima simpanan pokok anggota baru yang disetorkan pada kasir unit simpan pinjam dan mencatat dan memproses anggota yang keluar. Yang ke-8 ada unit pinjaman yang bertugas untuk menerima pendaftaran pinjaman anggota. Yang ke-9 ada bagian simpanan sukarela yang bertugas untuk menerima tabungan sukarela dari anggota dan menyetorkan ke bagian kasir unit simpan pinjam. Anggota merekap dan menjumlahkan semua pinjaman yang ada di unit simpan pinjam, mengecek saldo plafon pinjaman anggota, dan mengumumkan daftar pinjaman yang keluar atas petunjuk dari unit simpan pinjam. Keanggotaan Picomart atau Pindo Deli Koperasi. Keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi dipengaruhi oleh anggotanya. Koperasi dapat berkembang dengan baik apabila pengurus dan anggota merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi
yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Pada PT Pindo Deli ini terjadi perubahan jumlah anggota koperasi pada setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh masuk dan keluarnya. Syarat untuk menjadi anggota koperasi. Syarat untuk menjadi anggota koperasi Picomart yaitu karyawan PT Pindo Deli, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan harian, atau karyawan borongan. Alasan membuka warseba atau warung serba ada. Banyaknya kebutuhan karyawan PT Pindo Deli sehingga dibukalah Picomart ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para karyawan PT Pindo Deli. Namun tidak hanya kebutuhan pokok, Picomart ini tidak hanya menyediakan bahan pokok saja, namun menyediakan kredit handphone dan kredit furniture bagi anggotanya. Namun jika untuk masyarakat umum tidak adanya kredit. Pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Pembagian SHU Picomart ini yaitu seberapa banyak jumlah anggota yang menggunakan Picomart yang nantinya akan dihitung setiap tahunnya dan akan mendapatkan nota dari koperasi Picomart. Kegiatan karyawan Picomart atau koperasi Pindo Deli. Pindo Deli ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan operasionalnya. Manajemen Information System and Information Technology yang mengacu pada standar perbankan nasional. Pengembangan atau peningkatan pada Picomart ini merupakan program yang digarap untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi sebagai rasa tanggung jawab untuk tujuan meningkatkan indeks kesejahteraan anggota koperasi. Unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli atau Picomart. Yang pertama ada unit pusat. Unit pusat adalah unit koperasi yang melakukan usaha dalam hal pemberian kredit terhadap kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti pemberian kredit kepada kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, kredit terhadap barang-barang elektronik, dan kredit terhadap furnitur. Kedua, ada unit simpan pinjam. Unit ini memiliki fungsi yang sama dengan lembaga perbankan, yaitu melayani anggota melalui simpanan dan pinjaman ataupun kredit. Sumber dana yang disalurkan kepada anggota merupakan dari hasil simpanan anggota. Berikut ini fasilitas yang ditawarkan oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli atau Picomart. Yang pertama ada jenis simpanan, mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjasa. Yang kedua, jenis pinjaman. Yang pertama, pinjaman koperasi, kasbon, pinjaman bank, dan pinjaman insidentil dan ekstra. Yang ketiga, ada unit waserda atau warung serba ada. Unit ini memberikan pelayanan dalam hal penyediaan barang-barang konsumsi. Barang konsumsi yang disediakan mulai dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh anggota koperasi. 4. Unit bengkel. Unit ini dibuka sehubungan dengan adanya pemberian kredit sepeda motor. Untuk memudahkan kebutuhan akan perbaikan kendaraan mereka, koperasi membuka unit ini. Unit bengkel ini memiliki pelayanan mulai dari menyediakan perlengkapan sepeda motor dan memberikan pelayanan terhadap perbaikan sepeda motor anggota koperasi. Yang kelima, ada unit transportasi dan rental alat berat. Unit transportasi dan rental alat berat ini bergerak di bidang rental alat berat, mulai dari rental kendaraan roda 4, rental truk ekspedisi, yang diperuntukkan bagi kebutuhan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills untuk menjalankan aktivitas perusahaannya. Ada unit outsourcing. Unit usaha ini mengelola manajemen penyedia jasa tenaga kerja yang diperuntukkan untuk kebutuhan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Yang ketujuh, ada unit apotek. Aktivitas dari unit apotek ini yaitu menyediakan obat-obatan yang bekerja sama dengan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills serta memiliki rekan kerjasama dengan badan usaha yang didirikan oleh Koperasi Karyawan Pindo Deli yaitu PT Sinar Pindo. Yang 8, ada unit pabrik batako. Aktivitas usaha ini adalah melakukan penjualan produk batako dan paying block pada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Development Perumahan dan untuk seluruh anggota koperasi. Kesimpulan, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan
Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu di antara anggota dan para pengurus, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki tujuan utama, yaitu bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat.